Setiap orang punya konsep diri, tetapi ada orang yang konsep dirinya positif, namun banyak juga yang konsep dirinya negatif. Sehingga kita harus menyadari bahwa kita berada pada konsep diri yang seperti apa. Kita bahas. Shalom, selamat Natal, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan anak-anak muda semuanya. Pada peristiwa Natal ini, mari kita bersama-sama terus untuk melihat diri secara jujur. Dan terus berjuang untuk membangun diri, karena pada dasarnya kalau kita sudah puas dengan apa yang ada dalam arti pembangunan karakter diri kita, pembangunan mental kita, ya berarti kita tidak bisa berkembang, kita stuck aja sampai di situ. Hidup kan harus berkembang. Maka dengan jangan pernah berhenti untuk terus membangun diri dan semakin menyadari konsep diri kita itu seperti apa. Natal sebenarnya menjadi momen yang berharga bagi setiap kita untuk mulai membangun sebuah perubahan. Ya tentu harapannya perubahan untuk menjadi lebih baik. Ya. Namun ketika di dalam suasana Natal dan kita tidak pernah mau membuat komitmen untuk berubah, ya kasihan. Kasihan pada siapa? Ya kasihan pada diri kita sendiri. Akhirnya kita tidak memiliki kepandaian untuk menjemput masa depan. Mari terus belajar, sebab pada dasarnya hidup itu kan tidak ada stucknya. Terus berkembang, dan kita akan terus bertumbuh. Ya. Saudaraku, saudariku, ketika saya mencoba memahami tentang konsep diri, sebagaimana yang saya kutip dari berbagai sumber, dikatakan konsep diri itu apa? Konsep diri adalah gambaran, pandangan, dan penilaian seseorang tentang dirinya sendiri secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang membentuk peta mental tentang siapa dirinya dan sangat mempengaruhi perilaku, kepercayaan diri, serta pencapaian hidup. Ya. Nah, ketika kita melihat tentang konsep diri seperti yang baru saja saya sampaikan, coba Anda bayangkan, kita memiliki konsep diri yang negatif. Tidak pernah puas dengan keadaan dirinya, selalu saja menyalahkan dirinya, tidak ada yang benar tentang dirinya, selalu merasa kalah dengan keadaannya. Menurut saya, ya sah-sah saja orang berpikir kayak begitu. Tetapi kalau kita di dalam perkembangan tentang cara pandang kita, gambaran tentang kehidupan kita, penilaian kita tentang diri kita, itu salah. Terus kita akan jadi orang yang mudah kalah. Seakan-akan tidak ada lagi kekuatan yang bisa membentuk kita, tidak ada lagi kekuatan yang bisa memproses kita. Saya mengingatkan peristiwa Natal kali ini yang memang temanya menarik sih. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tapi di antara anggota keluarga itu kan ada saudara-saudara dan saya. Jadi bapak, jadi ibu, jadi anak. Ya. Kalau itu terus kita pandang secara negatif tentang diri kita, dengan konsep diri yang negatif atas diri kita, maka sampai kapanpun coba, kita akan terus tersakiti. Ketika kita berada pada lingkup sosial yang ada satu saja orang yang membuat kita marah, sakit, jengkel, kita udah berpikir,
udah enggak ada orang yang senang sama saya. Mbok ya jangan begitu. Ya. Karena di antara orang yang tidak baik itu masih lebih banyak orang yang baik. Di antara orang yang menjatuhkan kita, masih lebih banyak orang yang mendukung kita, memotivasi kita. Dari sekian banyak orang yang selalu berpikiran negatif tentang kita, jauh lebih banyak orang yang berpikiran positif kepada kita. Sehingga kalau kita ingin mengubah diri dari konsep berpikir kita yang negatif, konsep diri kita yang negatif, jangan menunggu besok, jangan menunggu lusa. Ayo Natal ini jadikan momen. Mari kita belajar pada Yusuf dan juga Maria. Di tengah-tengah ketidakmampuannya menerima realitas bahwa Yusuf harus menjumpai Maria itu mengandung karena Roh Kudus, ini catatannya. Tetapi konsepnya Yusuf kan hanya berpikir Maria mengandung gitu aja. Dan itu membuat dirinya malu sebagai seorang laki-laki, apalagi di dunia Yahudi. Ya. Demikian juga Maria sampai dia menyatakan di ayatnya yang ke-34 Lukas pada pasal 1, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Tapi dua pribadi ini ternyata mampu mengubah dan mampu melawan perasaan kecewanya, perasaan kesulitannya memahami situasi yang dikehendaki Allah bagi mereka dengan cara mereka benar-benar taat, berserah, dan terus berseru kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan, kepada Allah kita yang membuat kisah kehidupan menjadi seperti sekarang ini, dan kepada Bapa kita yang telah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi manusia. Ayo jangan tunggu lusa. Jangan tunggu yang akan datang. Ambil komitmen pada peristiwa Natal ini. Ubah konsep diri negatifmu. Jadikan positif, dan Tuhan mampu membentukmu menjadi manusia-manusia yang handal dan luar biasa. Jangan mempercayakan proses hidupmu itu pada kemampuan dirimu sendiri. Jangan. Kalau menempatkan konsep hidupmu pada kemampuanmu sendiri, ya terbatas kemampuan kita manusia. Tapi kalau kita terus melihat, wong Allah sanggup menyatakan, firman-Nya saja bisa menjadi manusia. Maria saja bisa mengalami kehamilan karena kehendak Roh Kudus, itu kata Alkitab. Yusuf saja berkenan menerima realitas walaupun dia sebenarnya ingin meninggalkan Maria. Tapi dia mampu mengubahnya karena pertolongan Tuhan, dan dia memiliki keberanian untuk percaya pada grand design ilahi. Bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Tumbuhkan semangatmu untuk menyambut esok. Natal jadikan momen berharga untuk saudaraku berubah. Ingat kembali bahwa pentingnya konsep diri ini, kalau saya kutip lagi dari beberapa sumber, yang pertama, inti kepribadian. Maksudnya apa? Membentuk inti dari kepribadian seseorang. Konsep dirimu positif, maka kau akan terus memiliki kepribadian yang settle, yang mampu menunjukkan eksistensimu di dalam menghadapi setiap tantangan keadaan, tantangan zaman, tantangan lingkungan, bahkan tantangan dari dirimu sendiri. Ya. Jadi pentingnya konsep diri itu adalah inti daripada kepribadian. Yang kedua, pengarah perilaku. Ketika konsep dirimu benar, ketika konsep dirimu positif,
akan mengarahkan perilaku, motivasi, dan cara saudara untuk bersosialisasi. Nggak bisa kita berhenti hanya menjadi makhluk individu. Nggak akan berkembang. Kita adalah makhluk sosial. Harus ketemu dengan banyak orang, walaupun mungkin kita seringkali terlukai, kita seringkali dikecewakan, seringkali kita menjadi sangat marah karena apa yang dilakukan oleh orang lain. Berhenti berkeluh. Karena ketika kita menilai orang lain, sadarilah bahwa diri kita pun dinilai orang. Bukan hanya orang yang kita salahkan, tetapi lihatlah dirimu sendiri. Sehingga kalau kita sadar konsep diri yang positif itu menjadi pengarah perilaku, maka ayo kita bangun kehidupan kita. Kita bangun cara kita berpikir untuk meraih tujuan, keyakinan diri kita, kepasrahan kita, ya, kebijakan kita di dalam bersosialisasi. Yang berikutnya adalah kesejahteraan hidup. Nah, ternyata pentingnya konsep diri yang positif itu menyangkut soal kesejahteraan hidup. Kenapa begitu? Karena mempengaruhi kepuasan hidup kita di dalam memahami setiap apa yang terjadi. Tidak terus jengkel dengan situasi, marah dengan situasi, sulit menerima motivasi dari orang lain, mengafirmasi diri dengan cara yang salah. Aku gagal, aku tidak bisa, orang jahat semuanya kepadaku, aku ini sudah miskin, aku ini sudah. Nah gitu terus kan hancur hidup kita. Dan konsep diri itu pentingnya adalah supaya kita mampu untuk mencapai sebuah tujuan. Bagaimana kita bisa mencapai sebuah tujuan kalau dengan konsep diri yang negatif? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Bangun konsep diri yang positif, sehingga kita bisa meraih apa yang akan kita raih bersama dengan Tuhan. Bermimpilah, tidak apa-apa. Bermimpilah. Tapi tetap bermimpi di dalam Tuhan. Supaya kita tidak salah langkah. Selamat Natal, Tuhan memberkati.